Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Oke, nah pada pagi hari ini atau pada pertemuan kali ini kita akan membahas itu materi tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel nilai mutlak. Oke, mari kita sama-sama simak video pembelajaran berikut. Nah, seperti biasa, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan semangat. Okay, do good and good will come to you. Nah, pembahasan kita pada hari ini yaitu adalah yang pertama ada nilai mutlak. Kemarin kita udah singgung sedikit ya pertemuan kemarin tentang nilai mutlak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Nah, dan untuk pertidaksamaan nilai mutlak nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, untuk lebih kita mengingat lagi ya, kita review sedikit tentang nilai mutlak pada minggu kemarin yang sudah kita bahas minggu kemarin. Oke. Nah, kita langsung ke definisinya aja, ini merupakan ilustrasinya. Nah, nilai mutlak itu adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Nah, nih, jadi apapun bilangannya, mau dia positif, mau dia negatif, kalau kita beri nilai mutlak atau kita kasih tanda mutlak ya, atau kita kasih tanda mutlak itu akan bernilai positif karena dia tadi jarak antara bilangan itu dengan 0. Jadi nih negatif 3 ke 0 berarti ada 1, 2, 3 atau 4, 1, 2, 3, 4. Jadi nih 3 dimutlakkan itu jadi nilainya 3, negatif 3 dimutlakkan jadi 3, negatif 2 dimutlakkan jadi 2. Oke, jadi ini dia definisinya. Definisi nilai X dimutlakkan itu bernilai X jika X-nya besar sama dengan 0 dan dia bernilai negatif X jika X-nya kecil dari 0. Oke. Udah ingat ya? Udah ingat lagi ya konsep nilai mutlak. Nah, mari kita ke pembahasan berikutnya yaitu tentang apa tadi? Persamaan nilai mutlak. Oke. Persamaan nilai mutlak. Nah, persamaan nilai mutlak satu variabel yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan nilai mutlak, nah kita sebaiknya mengenal dulu persamaan linear. Apa itu persamaan linear? Atau itu tadi kan ada persamaan linear satu variabel. Oke, kita bahas dulu ya. Nah, persamaan atau bahasa Inggrisnya itu equation adalah kalimat matematika terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan. Nah, ingat ya, ini merupakan tanda matematis dari sama dengan. Nah, sementara itu, kalimat yang dimaksud dengan kalimat terbuka di sini adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya atau kalimat yang masih memuat variabel. Oke. Nah, variabel itu tahu ya yang mana variabel, konstanta, oke. Nah, persamaan linear adalah kalau persamaan linear, tadi ini persamaan aja ya. Pengertian dari persamaan. Nah, sedangkan untuk persamaan linear adalah suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tepat 1. Oke, jadi pangkatnya tuh tepat 1. Nah, ini kan pangkatnya tepat 1 nih kan di bentuk umumnya nanti. Kenapa tidak dibuat satunya, Bu? Karena kalau untuk koefisien 1 tidak perlu ditulis angka satunya, oke? Nah, pada bab ini yang akan kita bahas itu lebih khususnya itu adalah persamaan linear satu variabel. Nah, bentuk persamaan linear satu variabel itu seperti ini. AX tambah B sama dengan 0. Dia persamaan linear, pangkatnya tepat 1 dan satu variabel. Artinya ini kan sebagai variabel ya. Variabel yang huruf itu sebagai variabel. Nah, ini sebagai angka ya, ini koefisien. Oke, maaf ya ibu ralat. Nah, ini namanya
koefisien. Nah, koefisien itu angka yang berada di depan variabel, sedangkan ini namanya konstanta. Konstanta itu dia yang tidak memiliki variabel. Oke, ini jadinya bentuk umumnya. Jadi, Bu, kalau misalnya dia satu variabel, berarti dia harus ada jenisnya satu hurufnya. Oke, seandainya misalnya ada X ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini kan yang ada hurufnya ada 2 ya. Ada X dan ada Y, ada 2. Jadi dia 2 variabel namanya. Jadi ini ada 2 jenis variabelnya. Jadi ini bukan termasuk persamaan linear satu variabel. Jadi kalian juga harus tahu nih definisi yang mana yang merupakan persamaan linear suatu variabel. Bu, kalau misalnya gini gimana, Bu? 2x ditambah x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kira-kira ini kan ada 2 nih, Bu, variabelnya, Bu. Ada 2 nih yang hurufnya, Bu. Jadi ini termasuk yang mana, Bu? Satu variabel atau dua variabel? Tetap satu variabel karena jenisnya itu satu. Siapa ya yang satu itu si X ya. Jadi kalau ini kan bisa kita jumlahkan, jadi 3x ditambah 1 sama dengan 0 kan masuk kan mirip, jadi dia sama dengan bentuk persamaan kita, x tambah b sama dengan 0. Oke. Nah, jadi jangan bingung lagi ya yang mana persamaan linear satu variabel. Nah, seandainya ini ada juga jumpa seperti ini, 2x kuadrat ditambah 3 sama dengan 0. Ini gimana, Bu? Ini berarti dia pangkatnya, perhatikan pangkatnya tidak tepat 1. Pangkatnya berapa? Pangkatnya itu ini dia pangkatnya 2 di pangkatnya. Jadi dia bukan termasuk persamaan linear ya. Jadi dia termasuk persamaan pangkatnya 2, berarti persamaan kuadrat yang kita bahas pada bab ini ya. Harus kalian garis bawahi, yaitu persamaan linear satu variabel. Oke. Nah, ini dia sifat-sifat persamaan linear satu variabel. Yang pertama, nilai persamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Jadi seandainya nih ada persamaan 2x tambah 3 sama dengan 2x tambah 3 sama dengan 1 misalnya. Oke. Nah, ini kalau mau misalnya kita kurang dengan 1, oke, berarti 2x tambah 3 kurang 1, 1 kurang 1. Jadi 1 kurang 1. Oke. Jadi dia nilai persamaan itu tidak berubah jika kedua ruasnya sama-sama kita kurang atau kita tambah dengan bilangan yang sama. Ingat di garis bawahi bilangan yang sama. Jadi kalau sebelah sini kita kurang 1, sebelah kanan juga kita kurang 1. Nah, terus yang nomor 2, nilai persamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan tak nol yang sama. Jadi selain bilangan 0 ya, kalau 0 itu nanti dia merubah hasil ya kan. Apapun yang dikalikan dengan 0 atau dibagi dengan, kalau dikali dengan 0 berarti dia nanti hasilnya 0. Kalau dibagi 0 nanti hasilnya tidak terdefinisi. Oke. Jadi selain 0 dikali atau dibagi dengan syarat nih bilangan yang sama. Jadi nilai persamaan itu tidak berubah. Oke, lanjut ke contoh soal. Oke, di sini ada langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, berdasarkan sifat yang tadi, langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama yaitu nilai persamaan tidak berubah jika pada ruas kiri oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi Ibu koreksi ya. Oke, nah, ini udah benar. Ini langkah-langkahnya. Oke. Kelompokkan variabel di ruas kiri. Nah, ruas kiri itu sebelah kiri tanda sama dengan dan konstanta. Tadi udah tahu ya yang mana variabel yang mana konstanta, dan konstanta di ruas kanan atau
yaitu sebelah kanan tanda sama dengan. Nah, jumlahkan atau kurangkan variabel dan konstanta yang telah dikelompokkan sehingga menjadi bentuk paling sederhana. Nah, yang ketiga, bagi konstanta dengan koefisien variabel pada langkah 2. Oke, lebih jelasnya kita ke contoh soal. Nah, tentukan nilai variabel dari persamaan berikut. Yang A, 7x kurang 4 sama dengan 2x tambah 2. Yang pertama, kelompokkan variabel di sebelah kiri. Yang variabel yang mana? Si 7x dan si 2x. Dia dikelompokkan sebelah kiri ya. Dan konstanta ini tadi mana yang tidak punya variabel, berarti si negatif 4 dan positif 16 di sebelah kanan ya. Yang variabel di sebelah kiri, yang konstanta di sebelah kanan. Oke, berarti ini pindah ke sini yang 2x. Nah, 2x tandanya positif, pindah ke sebelah kiri jadi negatif 2x. Nah, ini negatif 4 dipindah ke sebelah jadi positif 16 tambah 4. Kita jumlahkan 7x kurang 2x 5x, 16 tambah 4 20. Nah, ini kita kan mau buat dia paling sederhana kan. Oke, sama-sama kita bagi 5 atau bisa juga gini, pindahin aja langsung 5x sama dengan 20. Nah, 5 ini pindah ke bawah. X sama dengan 20 per 5. X ini berapa? 4. Oke, yang B. Ini kita kalikan dulu. Ini kan masih ibaratnya masih ada yang di luar nih kan. Nah, kita jabarkan dulu persamaannya. Oke, 5 masing-masing kalikan ke dalam. 5 kali 2 Q 10 Q. 5 kali negatif 1 negatif 5. 2 kali Q 2 Q kalikan ke dalam satu-satu ya. 2 kali positif 3 positif 6. Sama kayak tadi kita kelompokkan sebelah kiri yang variabel, sebelah kanan konstanta. Jadi kita kelompokkan ya. Nah, habis itu kita jumlahkan. 8 Q sama dengan 11. Q sama dengan 11 per 8. Oke, pindahin aja 8 ini ke bawah. Oke, karena dia ini penghubungnya kali, berarti lawan kali itu bagi. Jadi bagi 8. Nah, ini tadi kan lawan negatif positif, makanya dia positif. Ini lawan positif negatif, makanya dia negatif tadi ya. Tandanya itu berarti kalau dia berubah lawan dari si tanda dia. Oke, lanjut. Nah, kita udah membahas tentang persamaan linear satu variabel. Nah, kalau kita masuk nih ke persamaan nilai mutlak. Nah, persamaan nilai mutlak itu adalah persamaan yang memuat nilai mutlak. Jadi, dia ada persamaan dan di persamaan itu ada memuat si tanda mutlak. Nah, yang kita bahas pada bab ini yaitu persamaan apa tadi? Persamaan linear satu variabel. Oke, jadi harus tahu ya yang mana persamaan linear satu variabel. Nah, caranya itu ada dua. Yang pertama dengan menguadratkan masing-masing ruas persamaan, dan yang kedua menggunakan definisi nilai mutlak yang tadi. Definisi yang tadi ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X tambah 5 sama dengan 1. Nah, kita buat dulu cara yang pertama ya. Cara yang pertama apa katanya? Menguadratkan masing-masing ruas persamaan. Nah, kita kuadratkan, oke, masing-masing ruas kiri dan ruas kanan. Berarti yang ruas kiri X tambah 5 kuadrat, dan ruas kanan itu 1 kuadrat. Nah, ini berarti X tambah 5 artinya kalau kuadrat X ditambah 5 dikali X ditambah 5. Nah, seperti ini kalian harus tahu ya perkaliannya, masing-masing kalikan ke kawannya. Oke. X kali X kuadrat. X kali 5 berarti ditambah ya kan, positif tambah 5x. Yang 5 ini lagi 5 kali X berarti ditambah 5x. Yang kalikan ke sebelahnya lagi, 5 kali 5 berarti tambah 25. Jumlahkan, jadi X kuadrat ditambah 5x tambah 5x, ini 10x ditambah ini ya, tambah 25 sama dengan 1. Nah, ini kita pindahkan semuanya sebelah kiri, jadi sebelah kanan itu kita sama dengan 0, berarti X kuadrat nih ya.
X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 dikurang 1 ya, pindah ke sebelah jadi negatif sama dengan 0. 25 kurang 1, 24. Nah, ini dapatlah X kuadrat tambah 10X tambah 24 sama dengan 0. Nah, udah dapat seperti ini, kita faktorkan. Nah, ingat ya, kita faktorkan. Kalau kita kalikan jumlahnya 24, kalau kita kalikan 24, kita jumlahkan hasilnya 10. Ingat, tandanya ikut ya. Kalau kita kalikan positif 24, kita jumlahkan positif 10. Apa dia? Kita cari perkaliannya yang menghasilkan 24, yaitu ada X tambah 6. Kan dia ada beberapa 24 itu perkaliannya ada 12, 2 kali 12, ada 4 kali 6. Nah, yang katanya kalau dijumlahkan 10, berarti kita ambil yang ini 4 sama 6, karena 2 tambah 12, 14. Nah, dapat yang 4 tambah 6 kan 10, makanya kita dapatlah, kita buat dulu seperti ini ya. Jangan lupa X gitu. Nah, karena sama-sama tandanya 10, makanya X tambah 6, X tambah 4. Nih, X tambah 6, X tambah 4 sama dengan 0. Kalian ingat lagi ya, cara ini namanya pemfaktoran. Ini udah pernah kita pelajari pada sebelumnya. Oke, nah, jadi kalian harus ingat kembali gimana cara pemfaktoran. Nah, ini berarti kita X tambah 6 sama dengan 0. X sama dengan pindah ke sebelah negatif 6. Yang ini X tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan positif pokoknya kita pindahkan ke sebelah jadi negatif 4. Jadi dapatlah himpunan penyelesaiannya di sini ya. Himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 4, negatif 6. Ya, negatif 4 dan negatif 6. Oke, cara yang kedua menggunakan definisi nilai mutlak. Gimana tuh kalau menggunakan definisi nilai mutlak? Yang pertama, mutlak X sama dengan X ya, yang positifnya berarti yang ini positif. Si mutlaknya tadi siapa yang di dalam mutlak? Yang di dalam mutlak tadi siapa yang sebagai X ini? Ya, yang di dalam mutlaknya itu kan ini si X tambah 5. Nah, yang pertama X tambah 5 nya positif, berarti X tambah 5 sama dengan 1. X sama dengan positif 5 nya kita pindah ke sebelah jadi negatif 5. 1 kurang 5 negatif 4, dapat X yang pertama. Nah, untuk X yang kedua, kenapa Bu? Kan yang dinegatifkan kan ini Bu, yang ini Bu. Kenapa jadi negatif 1? Yang negatifnya si 1 karena awalnya kan berarti mutlak X tambah 5 itu sama dengan 1 soalnya ya. Yang untuk positif ini kita udah ada X tambah 5 sama dengan 1. Nah, untuk yang negatif berarti negatif yang di dalam ini dua-duanya kita negatifkan, jadi kita bukakan kurungnya. X tambah 5 sama dengan 1. Nah, negatif ini kita bisa pindahkan ke sebelah. Jadi sebenarnya kenapa dia pindah ke sebelah? Nah, kita kan mau menghilangkan negatif ini, berarti kita bisa kalikan masing-masing negatif 1. Jadi negatif 1 kali negatif, ini kan negatif 1 juga nih, berarti hilang, jadi X tambah 5. Nah, ini juga kita kalikan, ingat kalau kita kali ruas sebelah kiri juga ruas sebelah kanan juga harus kita kali dengan bilangan yang sama. Tadi apa? Negatif 1. Jadi negatif 1 kali 1 negatif 1. Dapatlah ini dia. Makanya X tambah 5 sama dengan negatif 1 yang tadi. Ini kan awalnya kan langsung dia kan X tambah 5 sama dengan negatif 1. Kalian kalau misalnya udah paham langsung aja seperti ini nggak apa-apa. Jadi mutlak X tambah 5 yang pertama tadi kan mutlak X tambah 5 sama dengan 1, kita positifkan X tambah 5 sama dengan 1. Nah, yang kedua X tambah 5 sama dengan negatif 1. Nah, kita selesaikan kayak tadi. Berarti negatif positif 5 kita pindahkan ke sebelah jadi X kurang 1 kurang 5. Kita jumlahkan. Min 1 kurang 5 negatif 6. Jadi dapatlah X sama dengan negatif 6. Sama ya. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 4. Tunggu tebal Ibu ya. Yang kecil dulu ya. Berarti negatif 6,4. Ini gitu juga. Kecil dulu.
negatif 6 sama ya, negatif 6, negatif 4. Oke, habis itu paham ya. Nah, ini untuk soal yang kedua, contoh soal yang kedua. Oke, nah himpunan penyelesaian dari mutlak 5x kurang 6 kurang 4 sama dengan 10. Nah, kalau seperti ini, kan ini masih ada nih, selain mutlak yang ini masih ada si negatif 4. Kita sederhanakan dulu, kita pindahkan ke sebelah. Jadi ini jadi tambah kan, tambah 4 jadi 14. Jadi mutlak 5x kurang 6 sama dengan 14. Nah, kita gunain cara definisi mutlak ya, yang mudah ya, biar kita nggak faktor-faktorkan lagi. Jadi yang pertama yang positif ya kan, yang positif kan. Berarti mutlak 5x kurang 6 sama dengan 14, ini berarti kita ambil ya. Mutlak 5x kurang 6 sama dengan 14 itu 5x kurang 6 sama dengan 14 ya, yang positif. Berarti 5x negatif 6-nya, ini kan negatif 6-nya pindah ke sebelah jadi positif 6. 14 tambah 6 jadi 20. 5x sama dengan 20. Berarti 20 x itu 20 bagi 5 yang pindah ke bawah ya. X sama dengan 4. Dapat yang pertama. Terus yang kedua yang negatif, Ini yang positif tadi, yang positif. Ini negatif, berarti yang negatifnya yang 14 ya, biar lebih mudah. Tadi tahu ya datangnya dari mana. Oke, 5x kurang 6 sama dengan negatif 14. Ini kita pindahkan ke sebelah jadi negatif 14 tambah 6. Negatif 14 tambah 6 itu negatif 8. 5x sama dengan negatif 8. Oke, nah ini kita yang 5-nya kita pindahkan ke bawah jadi x sama dengan negatif 8 per 5. Ini jadi pecahan campurannya seperti ini, negatif 1 3 per 5, negatif 1 3 per 5. Masih ingat ya pecahan campuran ya, 5 kali negatif 1, 5 kali 1 5, tambah 3 8, negatif 8 per 5. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4, negatif 1 3 per 5. Oke, terserah sih mau yang duluan yang mana, nggak masalah. Oke, lanjut. Nah, soal yang ketiga, ini soal merupakan soal cerita ya, aplikasi dari persamaan nilai mutlak. Nah, bendungan Katulampa di Bogor sering meluap pada musim hujan. Ketinggian air ketinggian air di bendungan tersebut saat musim hujan dan kondisi siaga 2 adalah sekitar 160 cm. Ketinggian air di bendungan Ketinggian air di bendungan tergantung dari banyaknya curah hujan di daerah puncak. Jika perubahan tinggi air di bendungan pada situasi tidak normal adalah 65 cm, tentukan penurunan minimum dan peningkatan maksimum ketinggian air di bendungan tersebut. Nah, penyelesaiannya. Nah, ini pakai konsep nilai mutlak ya. Penyimpangan dari nilai tertentu dapat dinyatakan dengan nilai mutlak. Jadi penyimpangannya itu kita bisa nyatakan dengan nilai mutlak. Misalkan ketinggian air bendungan karena ada perubahan adalah X, sehingga simpangan ketinggian pada kondisi normal adalah mutlak X kurang 160. Nah, 160 tadi ketinggian air saat musim hujan tadi ya. Nih, di X kurang mutlak X kurang 160. Karena perubahan ketinggian bendungan sebesar 60 cm, maka mutlak X kurang 160 sama dengan 65, sehingga diperoleh. Nah, kita pakai mutlak tadi ke konsep definisi nilai mutlak. Nah, berarti yang pertama yang positif, berarti X kurang 160 sama dengan 65. Nih, pindahin ke sebelah dulu. Berarti X sama dengan 65 tambah 160, dapatlah X-nya 225. Nah, yang kedua yang negatif, berarti X kurang 160 sama dengan negatif 65. Ini berarti pindah ke sebelah jadi positif 160. Berarti X-nya itu 95. Jadi penurunan minimum ketinggian air di bendungan sebesar 95 cm. Yang minimum berarti yang kecil ya. Dan peningkatan maksimum sebesar 225 cm karena dia yang besar, karena tadi maksimum berarti yang paling besarnya. Oke. Terus itu paham ya persamaan nilai mutlak. Nah, untuk pertidaksamaan nilai mutlak kita bahas pertemuan berikutnya. Nah, untuk tugas. Nah, tugas seperti biasa
buat catatan dari materi yang telah disampaikan. Nah, catatannya harus rapi dan jelas. Nah, ini ya Ibu tekankan, wajib mencantumkan nama dan kelas pada catatan yang kamu buat. Kalau tidak dicantumkan, tidak akan Ibu koreksi tugas yang telah kamu kerjakan. Nah, kirimnya di Google Classroom pertemuan 7 matematika. Pahami catatan, pelajari dan pahami catatan yang udah kamu buat. Nah, karena minggu depan itu kita akan ulangan. Selamat mengerjakan.